Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan di sekujur tubuh kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang mendatangkan hikmah yang besar. Kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah yang sangat besar. Kita harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meninggalkan semua yang haram, semua bentuk-bentuk riba, semua bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, kemunafikan, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat di segala tempat, di dunia ini maupun di dunia maya. Kita harus meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran ini semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah membahagiakan. Semuanya isinya menyenangkan. Semuanya kita harus ikhlas untuk menerima dan ikhlas untuk mengamalkannya. Jadi kita harus berusaha semaksimalnya mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini keuntungan buat kita, supaya insya Allah kita hidup di dunia ini selamat dan bahagia. Kita hidup di dunia ini supaya kita ini bisa tenang. Kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketenangan kalau tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan kalau kita tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan yang palsu buat apa? Misalnya dengan minum-minuman keras, dengan obat-obatan, dengan ganja, dengan narkoba. Perbuatan-perbuatan ini kelihatannya saja menenangkan, padahal kehidupan kita hancur, rusak masa depan kita dunia akhirat. Jadi ketenangan yang sebenarnya kalau kita tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ketenangan selain kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau kita ingin selamat, kita ingin beruntung, kita ingin bahagia, kita harus meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan-perbuatan kecil, semua perbuatan-perbuatan dosa, semua perbuatan yang haram, kita harus tinggalkan semuanya. Jangan sampai kita ini mati
dosa kita masih hidup di bumi ini. Jadi ini saya ingatkan, ada orang yang mati tapi dosanya masih hidup. Orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang menyesatkan, orang-orang yang mengajarkan ilmu sihir, ilmu hitam, orang-orang yang perbuatannya mengajarkan ilmu-ilmu yang menyelisihi ajaran Nabi SAW. Orangnya sudah mati, dosanya masih hidup dan berkembang terus di bumi. Ini orang yang sengsara. Orangnya mati, dosanya hidup. Ini orang yang sengsara. Jangan sampai orangnya mati, dosanya masih hidup. Ini jangan sampai. Jadi supaya kita meninggalkan semua yang haram, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk riba. Riba, orangnya mati, uangnya masih banyak di bank, miliaran, dikembangkan terus oleh anak keturunannya. Dosa yang mengalir diwariskan kepada anak turunannya. Allahu Akbar. Ini jangan sampai. Jangan sampai orangnya mati, dosanya masih hidup. Riba, orangnya mati, dosanya masih hidup. Orang yang nabung uang di bank ratusan juta, dia kembangkan terus, setelah itu dia mati, anaknya yang teruskan terus. Ini kelihatannya bukan mendapatkan dosa, ini dosa. Orang utang di bank itu dosa, sedangkan orang ngasih pinjem ke bank, apa tidak lebih dosa? Coba kita renungkan. Kita pinjem di bank, itu dosa, jelas dosa. Apalagi kita ngasih modal bank, iki lho duitku gawin. Iki lho, gawin duitku, aku kayak ono untung bisa. Ini banyak zaman sekarang ini. Ini hati-hati. Jangan sampai mati, dosanya masih hidup di bumi, berkembang biak terus, beranak terus. Jangan sampai. Yang paling beruntung, orangnya mati, amalnya yang masih hidup. Orangnya mati, amalnya hidup di bumi ini. Orang-orang yang membangun masjid dengan ikhlas, membantu untuk pendidikan agama Islam dengan ikhlas, untuk tahfidzul Quran dengan ikhlas. Orangnya mati, tapi amalnya yang masih hidup di bumi ini. Ini orang yang paling beruntung. Jangan sampai orangnya mati, dosanya yang hidup di bumi ini. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengsara di dunia saja sulit, sengsara di dunia saja berat, sakit di dunia ini saja sulit, berat, apalagi di akhirat, sengsara yang selama-lamanya. Siksanya dunia saja kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah siksaku sangat pedih. Siksa di dunia saja tidak kuat, nggak mampu kita tidak tahan, apalagi siksa di dalam kubur, siksa di akhirat, siksa yang selama-lamanya. Mati, tapi dosanya masih hidup, berkembang terus, beranak terus. Ini jangan sampai. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tenang, hidup merdeka. Hidup merdeka yang sebenar-benarnya merdeka, yang kita ini sudah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti kita merdeka. Merdeka dari jajahan-jajahan setan. Kalau kita bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merdeka. Kalau kita bisa mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru kita tenang, merdeka. Kita mendapatkan kemenangan yang insya Allah selama-lamanya, sampai di dalam kubur, sampai di akhirat. Coba kita renungkan, sengsara di dunia saja sulit.
Jangan sampai kita berani berbuat dosa. Keinginan kita besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan kita besar. Kita ini mohon perlindungan Allah, kita minta perlindungan, kita minta disayang, kita minta dikasihi, kita minta dilindungi. Banyak keinginan kita, bahkan bukan untuk diri kita, tapi untuk anak kita, untuk keturunan kita. Kita banyak keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan berani-berani berbuat dosa. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak melakukan amal soleh, kebaikan. Usahakan sholat tahajud, jangan dilepas, jangan ditinggal. Puasa sunnah, jangan dilepas, jangan ditinggal. Sholat 5 waktu, usahakan yang tepat waktunya. Dan semua perbuatan yang dilarang, usahakan langsung ditinggalkan semuanya. Kita harus merdeka. Merdeka dari jajahan-jajahan setan. Kita harus mentas keluar dari perbuatan-perbuatan yang salah. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh.